Halo semua, kali ini Bilhanet mau setting ZTE F660 yang seperti ini ya, yang antena 1 menjadi akses point hotspot untuk keperluan voucheran dari Mikrotik. Jadi di sini ada Mikrotiknya ya. Ini kabel LAN menuju ke komputer. Nanti saya colokkan ke LAN ya, bisa LAN 1 2 3 4 bebas. Kemudian setelah selesai setting nantinya kabel LAN yang ini yang dari Mikrotik ya, ini tersambung ke Mikrotik di header hotspot voucherannya. Nanti saya masukkan juga ke salah satu lubang LAN-nya, tapi setelah selesai setting. Dan sebelum saya setting ini saya reset dulu ya. Di sini ada lubang reset. Nah, itu ada lubang reset, ditekan 10 sampai 15 detikan sampai ada indikator yang blinking atau menyala semua, otomatis semua ya. Saya coba saja. Coba lagi 1 ya. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 detik ya. Ini mati semua dan LAN 1 2 3 4-nya nyala semua. Saya lepas. Nah, ini tinggal ditunggu sampai proses rebooting sampai selesai. Sampai nanti di bagian WLAN-nya hidup. Saya langsung hubungkan ini kabel LAN ini dari komputer untuk keperluan setting ya. Saya masukkan ke salah satu lubang LAN. Ini di sini saya pakai LAN nomor 1. Nah, ini sudah menyala ya indikatornya untuk LAN nomor 1. Saya tunggu sampai WLAN-nya menyala juga. Nah, ini sudah menyala. Kemudian saya beralih ke layar komputer saya. Nah, di layar di komputer ya, saya langsung saja buka browser, misalnya Firefox atau Google Chrome juga bisa ya, bebas. Karena DHCP dari ZTE F660 ini secara defaultnya aktif, jadi saya sudah pasti mendapatkan IP address untuk komputernya. Saya bisa langsung ketikkan alamat IP defaultnya 192.168.1.1, enter. Nah, ini sudah otomatis terbuka halaman manajemennya ya. Untuk username-nya dan password-nya secara default admin atau user. Tapi ternyata di ZTE milik saya ini berbeda ya. Jadi saya menemukan sebuah password yang cocok dengan ZTE F660 milik saya ini di situs ini ya, di blog Joshua Maitri ini. Terima kasih buat yang punya blog. Jadi username-nya admin. Username-nya adalah admin. Kemudian passwordnya adalah yang ini. Saya tempel di sini, saya coba login. Nah, ini berhasil ya. Jadi untuk passwordnya memang macam-macam. Nanti saya coba tuliskan di deskripsi video untuk kombinasi username dan password yang sering digunakan. Sampai di sini, masuk ke bagian network. Kemudian di One Connection, IP versionnya pilih IP versi 4. Tipenya bisa statik, bisa DHCP. Saya DHCP saja biar gampang. Connection name-nya create one connection karena kita bikin baru ya. Service list-nya internet, VLAN tag-nya transparent ya. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengisikan macam-macam lagi. Terus di create. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan one-nya. Kemudian masuk ke WLAN ya. Saya urutan saja dari atas, kemudian WLAN ya, bukan VLAN, maaf, WLAN atau wireless. Wirelessnya enable, modenya sudah otomatis BGN, country-nya juga sudah Indonesia, bandwidth-nya 20, channelnya bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya di sini saya kasih channel 11. Kemudian yang lain dibiarkan, terus di submit untuk menyimpan.
Kemudian masuk ke multi SSID setting. Di sini SSID satu saja yang digunakan ya, karena secara default F660 ini nggak mengeluarkan nama SSID banyak, jadi cuma defaultnya saja yang ini. Jadi saya bisa SSID name ini diganti, misalnya menjadi bilhanet.com 7. Silakan teman-teman sesuaikan sendiri untuk namanya. Ini adalah nama wifi-nya yang nanti dipancarkan. Saya submit. Sudah tersubmit, kemudian ke security SSID 1, karena di sini untuk voucheran, jadi tidak perlu menggunakan password. Dipilihnya open system. Kemudian di submit. Kemudian di bagian WLAN sudah cukup. Beralih ke menu LAN atau LAN ya. LAN IP-nya ini nanti saya ubah agar satu segmen dengan IP hotspot di Mikrotiknya. Tapi untuk setting dulu saya biarkan dulu default. Kemudian masuk ke DHCP server ya. Atau langsung diubah saja ya, biar nanti sekaligus buat contoh bagaimana cara memberikan alamat IP statik untuk laptop atau komputer ya. Saya beralih lagi ke LAN IP address, kemudian saya ganti alamat IP-nya satu segmen dengan IP hotspot Mikrotik saya, yaitu 10.20.30.7. Ini belum saya pakai ya. .7, silakan ini sesuaikan sendiri dengan settingan hotspot Mikrotik teman-teman. Kemudian submit. Jadi nanti setelah ini tersimpan, alamat IP untuk mengakses CTE-nya menjadi yang ini, bukan yang default 1.1 seperti ini. Dan ini biasanya akan error halamannya karena komputer saya sudah pasti disconnect. Untuk mengakses halaman ini, nah ini ya sudah terputus. Saya buka network and sharing ya, yang seperti ini, atau bisa diklik kanan ikon yang seperti ini di komputer teman-teman, klik kanan. Kemudian kebetulan ini Windows saya sudah berbahasa Indonesia, jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan bahasa Windows teman-teman ya. Ini change adapter setting kalau bahasa Inggrisnya biasanya ini. Kemudian dipilih yang saya pakai lubang LAN di komputer saya yang ini. Klik kanan, kemudian properties, kemudian pilih Internet Protocol version 4 ya, IPTV 4, IP versi 4, kemudian properties. Nah, di sini use the following IP address. Di sini isikan alamat IP yang satu segmen dengan yang tadi dimasukkan. Karena punya saya 10.20.30 tadi .7, saya bisa mengisinya .10 ya. Subnet max-nya bisa diklik. Kemudian karena saya /24, saya isikan manual 255.255.255.0. Ini dibiarkan kosong, kemudian di OK, close. Sudah ya, beralih lagi ke browsernya. Sekarang sudah tidak menggunakan alamat IP yang ini, tapi menggunakan alamat IP 10.20.30.7. Enter. Nah, ini ternyata yang ini masih dalam keadaan login ya. Seperti ini, jadi bisa ditunggu beberapa menit, atau jika memang tidak mau menunggu lama, bisa dimatikan dulu ZTE-nya, kemudian nanti dihidupkan lagi. Nah, ini setelah saya matikan dan hidupkan ulang, sudah bisa untuk login lagi. Saya login dulu ya. Saya masuk lagi ke menu network, kemudian ke LAN. Di sini sudah berubah sesuai yang tadi saya inputkan. Kemudian di DHCP server, enable DHCP servernya dinonaktifkan, dibuang checklistnya.
Kemudian assign ISP-DNS saya checklist agar tidak perlu mengatur yang bawah. Ini saya coba submit, tidak bisa ya, karena DHCP-nya, alamat IP-nya berbeda dengan yang di atas. Jadi saya ubah dulu, meskipun ini tidak digunakan, tapi harus satu segmen. Misalnya saya isi seperti ini, sampai dengan, kemudian yang bawah juga perlu diganti. Titik 1 ya. Submit. Nah, sekarang sudah bisa menyimpan. Setelah itu masuk ke DHCP port service. Di sini checklist semua. Submit. Kemudian ke DHCP mode, sudah otomatis apa belum? Nah, ternyata DHCP modenya belum otomatis ke default ya. Jadi saya edit manual satu persatu dari LAN 1 sampai LAN 4 dan SSID atau WiFi-nya. Kemudian di IP versi 6 DHCP management saya juga nonaktifkan ya. Ini. Kemudian masuk ke security. Ini sudah low, secara otomatis ini sudah low ya. Jadi tidak perlu diganti firewallnya. Mungkin yang perlu diganti adalah administrationnya di bagian user management. Kemudian nah ini yang user, misalnya username-nya saya ganti ya menjadi Bilhanet, dan passwordnya juga saya ganti. Kemudian yang administrator juga diganti, password yang lama yang ini dimasukkan dulu, kemudian isikan password yang baru 2 kali. Submit. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ini sudah berhasil ganti nama juga ya tadi ya, bilhanet.com 7. Jadi sekarang saya coba hubungkan kabel LAN yang dari Mikrotik, yang dari server hotspot ke salah satu lubang LAN di ZTE F660. Kemudian setelah sudah saya colokkan ya kabel LAN-nya yang dari Mikrotik, saya reboot dulu, bisa dari administration system management, yang ini ada tulisan reboot. Jadi saya reboot dulu, ditunggu sampai 2-3 menitan ya, sampai nanti menyala ulang dan muncul nama wifi-nya. Nah, ini sudah menyala lagi. Saya putuskan dulu ya, ini yang dari Ethernetnya saya disable. Kemudian ini yang dari Mikrotik juga saya disable dulu. Kemudian saya sambungkan menggunakan WiFi. Ini alamat IP, nama WiFi yang tadi saya buat ya di F660-nya yang ini. Nah, ini secara otomatis membuka halaman login hotspot. Saya coba pakai voucher. Saya connect. Sudah berhasil ya. Sudah berhasil connect sesuai dengan alamat IP address di server hotspot saya. Coba speed test. Apakah terlimit sesuai dengan kecepatan yang saya tentukan atau loss? Nah, ini untuk speed test hasilnya sudah sesuai dengan limit yang ditentukan. Kemudian saya coba gunakan untuk lubang LAN-nya ya. Jadi berfungsi untuk jalur hotspot juga atau enggak. Jadi yang ini saya coba enable lagi.
Kemudian di bagian yang tadi di setting IP statiknya, saya pilih automatic dulu ya, automatic lagi seperti defaultnya. Kemudian sebelum saya saya matikan dulu ya untuk wifi-nya. Ini sudah mati, berarti komputer saya tidak ada internet sama sekali. Kemudian ini saya Nah, ini minta login lagi ya. Saya pakai yang username yang lain buat testing saja, beda dengan yang tadi ya. Nah, ini sudah berhasil dengan menggunakan kode voucher yang lain, bukan yang tadi di awal. Berarti untuk intinya lubang LAN, port LAN yang ada di F660 ini juga berfungsi sebagai switch hub. Jadi bisa digunakan untuk perluasan jalur hotspot lagi. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu bagaimana cara setting ZTE F660 untuk dijadikan akses point voucheran. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.